Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'da. Yang saya hormati sahabat media belajar Islam dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah teladan hidup yang harus kita miliki sebagai anak, ya, punya kewajiban terhadap orang tua, atau dalam bahasa lainnya yaitu tanggung jawab anak kepada orang tua. Pada bab pertama yaitu menghayati tugas orang tua, terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 46 ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Al-ayah terdapat dalam surat Luqman surat ke-31 juz ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dalam surat Al-Isra ayat ke-24, waqfid lahuma janahad dhilli minar rahmati faqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Dalam penjelasannya, pernahkah Anda berpikir tentang fungsi orang tua terhadap kita yang sebagai anak? Dapatkah Anda menjelaskan fungsi orang tua ini sejalan dengan ketentuan Allah? Sekiranya Anda menjawab tidak, terus bagaimanakah selama ini Anda memandang fungsi orang tua Anda terhadap diri Anda? Sebuah pertanyaan. Sungguh sangat besarlah kekeliruan yang kita lakukan apabila terbukti dari diri kita tidak mampu menghayati fungsi orang tua. Karena dengan tidak ketahuan itu, untuk selanjutnya kita tidak akan mampu menghayati dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab anak terhadap orang tuanya. Karena itulah merupakan hal yang tidak kecil, yang tidak remeh, jika ternyata Al-Quran memaparkan hal ini terdapat pada ayat-ayatnya. Dan hal ini membuktikan kepada kita bahwa usaha, ya, untuk dapat menghayati fungsi orang tua terhadap anaknya bukanlah persoalan yang remeh, melainkan sangat serius. Sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah campur tangan untuk mengurusi tentang penciptaan kesadaran pada hati nurani manusia tentang perlunya setiap orang menghayati fungsi orang tua terhadap dirinya. Pada ketiga ayat tersebut, Allah memaparkan perjalanan orang tua, yaitu khususnya ibu, dalam mengarungi kehidupan anak.
sejak masih janin sampai dengan anak melangkah dewasa. Pengalaman-pengalaman pahit yang diderita seorang ibu tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Namun sang ibu tetap dengan penuh kesadaran dan kesungguhannya menerimanya secara ikhlas, mengarungi penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan, kepayahan demi kepayahan, untuk menjadikan anaknya yang mencapai tingkat pertumbuhan fisik, mental yang intelektual, menuju pada tingkat kesempurnaan sebagai manusia yang sanggup menempuh dunia ini secara layak. Cobalah sejenak kita renungi dengan penuh kesadaran penderitaan seorang ibu selama 9 bulan mengandung diri kita. Bahkan tidak hanya sampai di sini perjuangan ibu dalam memelihara kita, tetapi kemudian menyusui sampai berumur 2 tahun atau lebih. Selama menyusui yang cukup lama ini, seorang ibu hampir selalu merasa kurang tidur, penuh dengan perasaan khawatir akan keselamatan bayi yang rentan menghadapi gangguan-gangguan penyakit yang kecil sekalipun. Upaya ibu dan ayah dalam memelihara, mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak dengan penuh kesabaran dilakukan sampai anak mencapai umur dewasa yang sanggup memenuhi, yang dirasa sudah sanggup memenuhi kebutuhan dirinya, yang mempertahankan keberadaan di tengah pergaulan kehidupan ini. Sahabat media belajar Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agaknya patut kita di sini diberi contoh sepintas mengenai pengalaman seorang remaja putri yang memasuki pendidikan perawat atau kebidakan. Ketika anak menjalani pendidikan, sampailah pada masa praktek menolong para ibu yang melahirkan bayinya. Ia menyaksikan betapa besar penderitaan dan pengorbanan seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan anak bayinya. Bahkan ada di antara yang meninggal ketika baru saja melahirkan bayinya. Sehingga remaja putri tersebut mengirim surat kepada ayah ibunya, mengisahkan pengalaman yang sangat menggugah kesadaran dirinya. Anak tersebut menulis dalam suratnya betapa besar dosa terhadap ibunya, terutama jika ia mengingat masa-masa lalu yang sangat sering membantah atau tidak mematuhi perintah-perintah ibunya. Dengan penuh cucuran air mata, ia terus berjuang mencoba untuk tetap dapat menggoreskan pena di suratnya. Karena begitu besar rasa haru dan iba kepada ibunya yang dahulu yang melahirkan dengan susah payah. Mungkin sekali remaja putri akan segera merasakan pahit. Mungkin sekali remaja putri akan segera merasakan pahit getirnya pengalaman seorang ibu dalam melahirkan. Kami ini sendiri turut mengalami atau setidak-tidaknya dapat menyaksikan langsung derita para ibu yang tengah melahirkan di depan kedua matanya. Akan tetapi, barangkali sangat sulit bagi anak-anak untuk memperoleh kesadaran mendapatkan tentang hal semacam ini. Lalu bagaimana caranya kesadaran fungsi orang tua terhadap anak pada diri kita? Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 4 ayat 15 disebutnya bahwa jika seorang telah mencapai umur 40 tahun, maka akan muncullah kesadaran pada dirinya mengenai fungsi orang tua terhadap dirinya, dan akan bangkit semangat pengabdian kepada orang tuanya serta keinginan untuk menjadikan anak-anak sebagai keturunan yang soleh. Amin Allahumma amin. Sahabat media belajar Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena membangkitkan kesadaran tentang fungsi orang tua terhadap anak merupakan hal yang tidak mudah,
Maka dengan demikian kita dapat memahami mengapa Allah turut campur tangan dengan menyampaikan firman-Nya tentang masalah-masalah ini dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk tetap menyadari secara utuh pengalaman masa kecil pada saat manusia tidak mempunyai kesadaran dan intelektual yang mapan, yaitu masa 0 sampai 3 tahun. Pada saat-saat inilah derita dan kepayahan orang tua ditumpahkan seluruh guna untuk melindungi anak yang masih lemah itu dari segenap gangguan yang dapat menghalangi pertumbuhan menjadi manusia yang sempurna. Siapakah di antara kita yang mampu mengingat dengan baik bagaimana orang tua memandikan, menggendong, menyuapi, menyusui, mengayun, menghibur, melindungi, dan merawat kita dari segala gangguan? Bagaimanakah orang tua kita membersihkan kain kotor, menggantikan pakaian kita yang telah terkena air kencing, tinja, dan sebagainya? Kita hanya dapat menggambarkan seluruh pengadilan ini karena kita melihat orang tua memperlakukan bayinya setelah kita beranjak dewasa. Kita sendiri tidak tahu apakah dahulu kita sebagai bayi diperlakukan lebih baik daripada bayi yang kita saksikan itu, atau justru sebaliknya. Jadi pada prinsipnya yang harus kita sadari ialah bahwa betapa pengorbanan orang tua kita sekali-kali tidak pernah dapat digantikan dan diimbangi dengan berat, tidak dapat diganti dan diimbangi dengan berapapun materi yang kita miliki. Kita dapat membalas pengorbanan sampai kapanpun. Sebaliknya, orang tua kita merasa cukup, dirinya terbalas jika anak berbakti kepadanya dan hidup di jalan yang benar. Sahabat Media Belajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah renungan-renungan bagi kita sebagai anak yang punya tanggung jawab pada orang tua. Semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan, terutama khusus pada diri saya sendiri dan umumnya pada teman-teman masjid, teman-teman media belajar Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.